Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3 subtema yang ketiga, yaitu perubahan wujud benda. Di video sebelumnya kalian sudah mengetahui kan tentang wujud benda dan sifat benda. Apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara yang terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Iya, betul sekali. Benda-benda tersebut akan mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari satu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, atau pengembunan. Ada 6 jenis ya perubahan wujud benda. Yang pertama mencair atau melebur, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau menghablur atau deposisi. Ini tadi adalah 6 jenis perubahan pada wujud benda. Lalu apa saja perubahan wujud benda akibat pelepasan kalor? Yang pertama yaitu membeku, yang kedua mengembun, dan yang ketiga mengkristal. Sedangkan perubahan wujud benda akibat penyerapan kalor, yang pertama yaitu mencair, yang kedua menyublim, dan yang ketiga menguap. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda cair dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda itu menyerap atau menerima energi panas sehingga benda dapat berubah menjadi cair. Contoh mencair atau melebur nih. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat yang terbuka akan mencair. Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Yang keempat, coklat batang akan meleleh jika terkena panas atau dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika terkena panas. Ini adalah contoh perubahan wujud benda mencair atau melebur ya. Yang berikutnya, yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda cair tersebut berubah menjadi padat. Berikut adalah contoh dari membeku. Yang pertama, air yang dipanaskan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Lalu, lilin yang cair atau yang tadi sudah dipanaskan ketika dingin dia akan membeku atau mengeras ya. Yang ketiga, pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Contoh lainnya yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau mengumpal saat di udara dingin. Yang kelima, pembuatan gula Jawa. Nih, siapa yang pernah lihat pembuatan gula Jawa? Ya, gula Jawa itu asalnya cair ya, tetapi ketika sudah dingin dia akan mengeras. Nah, untuk contoh lainnya, kalian juga dapat mencari tahu perubahan benda dari cair ke padat. Yang berikutnya yaitu mengenai menguap.
Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Menguap ini terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda cair berubah menjadi gas. Contohnya nih, di sini adalah contoh menguap ya. Yang pertama yaitu menjemur baju. Nah, baju yang basah ketika dijemur lama-kelamaan akan mengering. Air yang ada di baju tadi akan menguap yang menyebabkan baju tersebut menjadi kering. Lalu yang kedua, menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Hal ini disebabkan karena air menguap. Lalu yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Karena apa? Karena bensinnya mengalami penguapan. Lalu yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan kita akan menguap sehingga tangan kita akan menjadi dingin. Yang keenam, parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Hal ini disebabkan karena parfum yang ada di botol tersebut mengalami penguapan. Misalnya nih, ketika kalian sedang memakai parfum, parfumnya disemprotkan ke baju kalian, maka sekitar kalian akan terasa wangi. Itu adalah contoh benda yang mengalami penguapan. Kalian sudah mengetahui ya? Nah, sekarang mari kita bahas mengenai mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Mengembun ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor ya, sehingga benda gas tersebut berubah menjadi cair. Ingat-ingat ya anak-anak, energi panas itu disebut dengan kalor. Nah, contoh dari mengembun yaitu ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, lalu bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Itu adalah proses mengembun. Lalu yang kedua, rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada saat pagi hari. Nah, itu adalah contoh mengembun ya. Yang berikutnya, terjadi embun di pagi hari. Yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Kalian pasti pernah kan melihat peristiwa ini? Kalian pernah berpergian lalu pada saat hujan kacanya menjadi buram. Nah, itu adalah proses mengembun. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu menyublim. Nah, menyublim ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Menyublim ini terjadi akibat benda menerima energi panas sehingga benda padat tersebut berubah menjadi gas. Contoh menyublim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kapur barus atau kamper ya. Ini gambarnya seperti ini. Kalian pasti pernah melihatnya ya. Yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang kedua yaitu perubahan dry ice yang merupakan karbon dioksida padat. Jika diletakkan di tempat yang terbuka maka akan mengeluarkan asap. Nah, asap-asap karbon dioksida yang membentuk gas. Itu tadi adalah contoh menyublim. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai mengkristal atau menghablur atau deposisi ya. Nah, ini yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengkristal ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Berikut adalah contoh peristiwa mengkristal benda pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berubahnya uap menjadi butiran es yang ada di dalam freezer. Lalu yang kedua, terbentuknya salju. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran. Nah, kotoran hitam yang di dalam knalpot itu disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat.
kalian bisa melihat peristiwa ini pada knalpot yang ada di rumah kalian. Nah, supaya lebih mudah memahami perubahan wujud benda, Ibu sudah merangkum segitiga perubahan pada wujud benda. Kalian perhatikan ya. Di sini ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi, perubahan benda padat ke cair itu disebut dengan mencair. Sedangkan kalau sebaliknya, dari cair ke padat disebut dengan membeku. Lalu berikutnya, dari cair ke gas itu disebut dengan menguap. Sedangkan kebalikannya nih, dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Lalu yang berikutnya, dari padat ke gas disebut dengan menyublim. Sedangkan kebalikannya, dari gas ke padat itu disebut dengan mengkristal. Nah, dapat disimpulkan untuk yang warna kuning itu artinya melepaskan kalor atau melepaskan energi panas ya. Sedangkan yang berwarna merah itu menerima kalor, artinya menerima atau menyerap energi panas. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ternyata ada 6 ya perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Alhamdulillah, kalian semuanya sudah mengetahui kan perubahan wujud benda. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.